langsung ya. langsung bedun. Jadi mengantarkan upacara sebagaimana mestinya. Kemudian di bawahnya itu diikuti dengan Mangku Desa Denpasar. Ya karena ada ritual caru dan lain sebagainya seperti yang saya katakan tadi. Gitu. Supaya dibarengi, dibantu, dienter oleh Mangku Desa Denpasar. Ikatan pemangku keterlibatan Mangku Denpasar. Jadi bukan sembarang mangku, bukan sembarang perando. Bukan perando-perandoan begitu kayak sendra tari, langsung. Ya yang asli memang Mas. Oleh. Ada lantas yang ini di Jakarta. Macam berhubung ya. Surat makan dia ngapa mata dia. Ngeladuk gas margia saudara ini. Om Swastiastu, para pemirsa Cahya Art Studio dimanapun berada. Malam ini saya berada di tempat latihan Dramagong Duta Denpasar, tepatnya di Jabopuri, Jabo Tengah ya Pak. Di Jabopuri Satrio Denpasar. Hari ini saya sudah bertemu dengan koordinator sekaligus pimpinan sanggar yang mewakili Duta Denpasar dalam tampilan PKB, yaitu menampilkan Dramagong. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Nyoman Jasa. Pak Nyoman Jasa selaku koordinator dari Duta Dramagong Denpasar ini. Om Swastiastu Pak Man. Selamat malam Rahajeng. Pak Man, tiang dari Cahya Art Studio ingin mewawancarai Pak Man dalam proses persiapan Dramagong Duta Denpasar ini. Boleh Bapak sebutkan nama lengkap dumun nggih? Nggih. Dalam rangka niki titiang ampura niki titiang Nyoman Gede Jasa ya. Ketua sanggar otomatis sebagai koordinator dalam konteks yang ditunjuk untuk mengisi acara PKB yang akan datang berupa Dramagong tradisi penyalon larangan. Ya.
Oh, yang ditampilkan nanti drama gong penyalon larangan ya? Oh, kenten nggih. Pak Man selaku koordinator dari persiapan niki sudah berapa lama latihannya niki? Kira-kira setelah penunjukan sampai ada pembinaan dari tanggal 6 Tiang Nuasen sampai hari ini dengan jadwal latihannya Kamis 1 minggu 3 kali. Hari Minggu, Kamis, Selasa. Minggu, Kamis, Selasa, minggunya 3 kali. Iya 3 kali. Oh ya, lupa yang nama sanggarnya Pak Man. Sanggarnya Sanggar Gita Bandana Praja. Gita Bandana Praja dan Pasarnya. Pak Man dirikan sanggar ini sejak kapan? Kalau masalah pendirian sanggar sudah lama nih, tahun 1997 masih kontak ya adanya, tapi kita diresmikan pengesahannya di Denpasar. Tapi kita kebetulan sejarah awalnya kita masih di Badung. Oh, dulu sejarah awal berdiri sanggar ini masih di Kabupaten Badung ya. Masih ya, satu wilayah kita dulu ya, belum, gitu. Belum ada Kodianya. Belum ada Denpasar. Dulu masih di Badung. Badung. Berarti sudah cukup lama. Proses lamanya nih, ya dengan pasang surut yang namanya sebuah organisasi ya, begitu. Terus generasinya berjalan. Generasinya ya masih gitu dah. Karena kontaknya kita nih lebih banyak ngaturan ayah gitulah, ngaturan ayah. Kegiatan sosialnya lebih banyak. Sosialnya lebih banyak ya. Oh, berarti ini sudah generasi kesekian. Kesekian ya. Nih kalau dengan perubahan apa liser-liser masih nih ajak gedak-geruduk kita nuhun. Ya. Kebetulan Sanggar Bandana Praja ya. Namanya ya. Dulu saya juga sering menyaksikan aktivitas sanggar ini dulu ketika masih di Badung. Masih tahun 97 ya, saya sempat, dan beberapa kali saya juga sempat pernah terlibat dulu di sanggar ini, tapi karena terjadi pemisahan wilayah Denpasar dan Badung, lama saya tidak ketemu sama Pak Mannya. Terus ketemu hari ini ternyata masih mengelola sanggar ini Bandana Praja yang berada sekarang di Denpasar. Nggih Pak Man, untuk persiapan dramanya sudah berarti cukup lama nggih sekarang. Berarti sekarang persiapannya berapa persen sudah? Kira-kira kalau kita masalah persentase untuk persiapan ini kira-kira sudah hampir ya 75%. Mudah-mudahan dengan konteks libur hari raya dengan kita akan agak gas sedikit untuk sampai hari H-nya 18 Juninya kita pentas 18 Juni pas hari raya Kuningan. Iya, mudah-mudahan. Oh, nanti pentasnya tepat hari raya Kuningan. Pemirsa, ini sudah dapat info dari koordinator sesuai jadwal PKB di Art Center nanti kontingen Denpasar, tim Dramagong Denpasarnya akan pentas tepat pada hari raya Kuningan malam hari. Jam 8 sudah mulai. Jam 8 sudah mulai. Nanti ingat ya para penonton. Oke. Gini Pak Man, untuk persiapan ini sudah 75%, berarti pemain bagaimana Pak Man? Generasi pemain ini Dramagong kan biasanya orang pemainnya umur kan gitu. Sekarang bagaimana teknisnya nih? Dengan kita koordinasi kepada seniman semuanya termasuk pembinanya seperti Guru Gego dengan tarinya Pak De Karyase Pak Apelnya juga. Sutradaranya siapa Pak Guru Gego? Guru Gego. Guru Nyoman Gego. Oke. Untuk koordinator penabuh yang menata penabuhnya? Pak Kadek Sumara. Oh, Pak Kadek Sumara dari Pagan. Oh, gitu. Yeah. Pemirsa, demikian sedikit wawancara singkat saya dengan Ketua Sanggar, di mana nanti persiapan ini detailnya akan saya coba menghubungi para penatanya, ada sesuai dengan wawancara dengan Pak Nyoman Gede Jasa bahwa penata sutradaranya adalah Guru Nyoman Gego dan penabuh ditata oleh musiknya di Pak Kadek Sumara ya. Kebetulan kedua seniman ini saya kenal. Detailnya saya akan ingin mengundang beliau untuk wawancara lebih detailnya di studio Cahya Art.
ikuti perjalanan kami untuk terus memantau perkembangan latihan dari Dramagong Duta Denpasar ini. Terima kasih. Nggih, matur suwun semua Pak Man. Nggih, semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para sahabat pemirsa Cahya Art Studio dimanapun berada, hari ini saya akan berbincang-bincang dalam acara ngopi bareng, ngobrol bareng bersama seniman yang tiada asing lagi, yaitu Bapak Nyoman Gego dari Banjar Kedaton Denpasar. Beliau kalau yang senang berkecimpung di Calonarang, nama beliau sudah tidak asing lagi, yang sering memerankan peran Pate, kadang-kadang nyaluk peran dari ayah beliau, yaitu kadang-kadang berperan Matah Gede gitu. Sudah tidak asing lagi, kalau yang penggemar Calonarang pasti kenal beliau. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar sejarah perjalanan kesenimanan beliau, dan sekaligus saya akan mewawancarai beliau tentang persiapan Duta Denpasar di bidang Dramagong, karena sesuai wawancara saya kemarin dengan Ketua Sanggar Bapak Nyoman Gede Jasa, sekaligus ketua dari Sanggar Gita Bandana Praja Denpasar. Kemarin saya sempat mewawancarai Pak Man Gede Jasa bahwa tim kreatif dari Duta Dramagong Denpasar itu disutradarai oleh Bapak Nyoman Gego gitu. Tetapi selain tentang Dramagong, nanti saya akan wawancarai beliau tentang proses perjalanan kesenimanannya gitu. Oke, Rahajeng Pak Man, matur suksemo sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Cahya Art. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Man dalam acara kami di Cahya Art Studio ini, namanya Ngobar. Ngobar adalah ngobrol bareng, ngopi bareng kan. Sebagai salam kehadiran Pak Man, ngiring kentan tu menunggahan wedang. Laris tu nggih. Kang Yang wedangnya kentan Pak Man nggih. Nggih, astungkaro. Nggih, Pak Man, sesuai yang ketemu kemarin di Puri Satrio dalam latihan dramanya, dia mewawancarai Pak Man Gede Jasa. Katanya Pak Man sebagai sebagai sutradara langsung yang membuat naskah dan lakonnya dalam persiapan Dramagong Denpasar nih kira-kira sudah berapa lama prosesnya nih awalnya, dari awal persiapan Dramagong nih? Kalau boleh yang flashback sedikit ke belakang masalah Dramagong iki. Pada waktu semua konsultan di Denpasar rapat membicarakan masalah persiapan daripada PKB untuk tahun ini. Nah, di sana ada item-item yang akan dipentaskan oleh Kota Denpasar dalam rangka PKB yang akan datang ini. Tetapi di dalam item daripada Dramagong itu kosong. Dalam arti ada himbauan dari Ibu Kabid bahwa Dramagong itu tidak akan ada untuk PKB tahun ini. PKB tahun ini. Nah, sehingga teman-teman konsultan pada saat itu mempunyai suatu pemikiran, susah payah kita itu mempertahankan seni tradisi. Sekarang kalau sampai tahun ini tidak ada, kemudian tahun mendatang kalau kita ngangkat lagi, pasti agak susah. Begitu pemikir pada teman-teman konsultan semua.
Yang di Denpasar. Di Denpasar. Okay. Terus berpikir, loh katanya ini tidak akan ada sekarang, bagaimana kita untuk audiensi atau membicarakan kepada Pak Wali. Semua tidak ada yang berani. Nah, pada saat itu dia mengatakan, kalau memang kita mempertahankan tradisi, penyalon larangan itu kan tradisi juga, yang tidak mungkin akan hilang di Bali. Oh, makin demun. Niki drama gongnya Pak Man nyinggung penyalon larangan, tadi berarti drama gongnya ada apa, drama gong penyalon larangan begitu ya? Yang sekarang, yang jadi. Oh, yang jadi. Yang jadi. Oh, nah, gitu. ini yang flashback dulu. Jadinya, duh, kalau drama misalkan tidak, bagaimana Anda kata diganti dengan penyalon larangan? Oh. Karena itu adalah kesenian tradisi. Kalau penyalon larangan juga kesenian tradisi yang tidak mungkin hilang. Hilangnya apabila agama Hindu itu tidak ada di Bali, baru akan penyalon larangan hilang. Begitu yang usul pada waktu rapat konsultan. Tidak berani juga. Akhirnya kita menyepakati bagaimana ada kata gabung. Coba kita nanti ngomong sama Pak Wali. Jadinya drama gong tradisi penyalon larangan. Oh, iya. Begitu jadinya. Ya karena secara umum biasanya drama gong tidak ada ngambil penyalon larangan ya. Oh, makin Pak Man buat drama gong tradisi penyalon larangan. Jadinya kita kombinasikan. Jadi dramanya ada, penyalon larangannya ada, jadi dia masuk dia. Oh, gitu. Begitu cerita yang Tiang sampaikan sekarang pada waktu Tiang rapat di Dinas Kebudayaan Kota. Nah, akhirnya inilah yang terjadi di ACC. Kemudian seperti yang dia katakan, ya orang Bali mengatakan ya ngancuk umatawan, akhirnya kembali diserahkan pada Tiang untuk menyutradarai gitu. Oh. Yang mengusulkan langsung diserahkan pekerjaannya. Kerjaan untuk menyutradarai. Begitu jadinya gitu. Okay. Ya karena drama gong biasanya kan umum tidak pakai penyalon larangan. Makin Pak Man punya ide tentang drama gong penyalon larangan. Karena Pak Man sering berkecimpung di wilayah calon larangan, akhirnya langsung ditunjuk sebagai. Oke, Pak Man. Setelah Pak Man akhirnya ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan Denpasar gitu, akhirnya selaku langsung sebagai sutradaranya, pokoknya tim utama kreatifnya gitu. Karena Pak Man tadi bilang karena ini drama gong yang dikombinasikan dengan penyalon larangan. Nah sekarang, kiat Pak Man, strategi Pak Man, niki kan dua kesenian yang sesungguhnya punya wilayah masing-masing gitu. Sekarang Pak Man pertemukan ini. Nah, terus bagaimana termasuk strateginya, kemudian pemilihan cerita, terus bagaimana adanya Pak Man? Ini jadinya kalau di bidang drama gong, semua masyarakat kita sudah tahu bagaimana popesonnya, ada Raja Muda dan lain sebagainya, kan? Jadi pada saat yang untuk memikirkan, mengkombinasikan antara drama gong dengan penyalon larangan, ini Tiang bertitik tolak pada tema PKB pada saat ini, yaitu memuliakan air. Oh, Danu Kirti ini kan. Ini air. Dari sana Tiang mempunyai ide begitu, ide bagaimana cara memasukkan penyalon larangan dalam drama gong. Nah, itu. Jadi dari cerita gitu. Cerita yang mengkemas nantinya supaya masuknya penyalon larangan itu tidak janggal. Tidak janggal. Dari situ dia. Tidak janggal seperti memadukan ini biar mau masuk dia. Seperti yang bilang tadi. Seperti air dengan minyak. Biar enggak lepas dia supaya dia itu mau bercampur. Mau berbaur dia. Itu. Oh, berarti ya tentu perlu strategi jadinya ya untuk biar strateginya bermula dari tema PKB pada saat ini. Kemudian dia ambil
yang berkaitan, yang rasanya masuk dengan tema PKB sekarang itu, menurut Tiang, yaitu yang Tiang masukkan adalah cerita Barunamurti. Barunamurti, gitu. Ya. Bagaimana kisahnya nih, kalau sedikit Pak Man bisa paparkan sedikit? Ya, kalau kisah secara singkatnya, di tepian Danau Batur, siapa sudah barang tentu tahu, semua itu berkiprah, bercocok tanam. Oh, okay. Penduduk di sana. Penduduk sana. Okay. Jadi keberhasilan daripada penduduk sana itu tidak bisa lepas kita yang namanya Pancasila, yaitu ketuhanan, yaitu junjungan kita yang Dewi Danu yang bersemayam di sana. Kalau bukan rahmat beliau, jelas tidak akan bisa sesubur itu. Tidak ada hasil yang subur untuk petani di sana. Ya, ada petani sayur macam-macam di sana. Semua. Termasuk ada ikan juga di sekitar danau itu kan. Semua memberi sumber kehidupan untuk masyarakat. Dengan air danaunya yang begitu, aduh, siapa yang tidak tahu kan begitu. Nah, kemudian di sisi lain, di Toh Langkir, ya di tepian, di pinggir daripada Gunung Agung itu, di Besake, itu berlimpah juga yang namanya, ya istilah Bali bilang wewalungan ubuh-ubuhan. Apapun yang dipelihara pasti subur. Begitu. Jadi pada saat tertentu, yang ini jelas sudah kesuburan ini sama juga kan yang di tepian Danau Batur itu, berkat Asung Waro Nugraha Ida Rahmat yang Putranjaya, yang di sini Dewi Danu, yang di sini Putranjaya. Itu. Tapi pada saat tertentu tidak disangka-sangka peliharaan ini kok sampai ke situ, dia merusak tanaman yang di Batur. Sehingga masyarakat di sana itu marah. Ya, semua ditebas itu binatangnya sampai mati semua, dibuang ke kali, ke danau dan lain sebagainya. Apa sayur-sayur yang itu sisa-sisanya juga dibuang semua. Akhirnya bermuara ke laut. Air itu airnya tercemarlah di laut. Jadi kan penguasa laut menurut percayaan kita yang Baruna. Akhirnya beliau marah, mau murti. Nah, makanya Barunamurti. Dikutuplah air ini yang tercemar ini, baik dari sampah bangkai ini, menjadilah dia Gering Agung Sasab Meranau, ya COVID-19. Zaman sekarang begitu. Nah, akhirnya ini kedua belah pihak ini, Putrajaya yang ini, terbaik masyarakatnya debat. Dikiraan ini saling tuduh begitu. Setelah dia bertengkar masyarakat, setelah yang Putrajaya Dewi Danu bertengkar, akhirnya turunlah beliau yang Pasupati. Melerai, melerai. Tadinya tolong jangan ribut, jangan debat. Semuanya Anda yang salah. Salahnya seperti ini, seperti tidak melakukan drihita karana. Nah, seperti tadi itu membuang sampah sembarangan. Akhirnya ya ke laut. Nah, sekarang saya minta begitu yang Pasupati, tolong cepat-cepat mohon maaf kepada penguasa laut yang Baruno. Dan mohon tuntunan. Begitu. Itu kaitannya dari cerita yang menguasai di Danau Batur, yang Dewi Danu memberi kesuburan dan kehidupan untuk masyarakat. Betul. Nah, kemudian terjadilah sedikit konflik di sana karena ada binatang semua, jadi ya sampai ke sana begitu, memakan semua tanaman di sana gitu. Dan lagi bukan tanaman aja gini-gini. Makanya namanya Sasab Meranau, tidak mungkin hanya binatang tumbuh-tumbuhan aja yang mati, pasti ada manusia yang kena virusnya. Virusnya juga. Nah, disinilah yang masukkan, mulai penyelewengan. Oh gitu. Ya. Jadi virus-virus semua ini sedikit minyaknya, seperti yang namanya flu babi, flu burung, itu kan bisa juga kena manusia kan begitu. Ya. Nah, di sinilah makanya di dalam adegan itu, ya bukan binatang saya aja yang mati, masyarakat saya banyak yang mati, mana contohnya? Nah, akhirnya masuklah watang-watangan di sini. Di sini dah mulai dia
masuk penyelenggarannya. Ada Gering Agung lah ya, masuk. Gering Agung. Ya demun tapi ada yang nanu orang di kono ada peristiwa alam, ada penyakit macam-macam, ada wabah nih kan wabah Gering nak pidana dan Gering Agung. Gering Agung nih kan yang banjir iki Blabar Agung. Oh, dari sana Pak Man ngambil cerita tuh biar terkoneksi dengan penyalon larangannya ya drama gong nih kan. Di sana ya dia masuk kan karena berarti struktur drama gong dan pakam-pakam tetap Pak Man pegang tetap itu dia pegang ya. gitu tetap. Maksud penyalon larangannya karena ngambil tema ceritanya mau antara hitam putih kebaikan dan kejahatan ini somyo itu istilahnya. Memang pada akhirnya kan memang seperti itu. Setelah dilerai oleh Yang Pasupati, disarankan untuk memohon maaf karena pemikiran dan perilaku kita ini keliru. Nah, setelah diberikan tuntunan, bagaimana saya sekarang ini masyarakat ini kadang sudah terlanjur berbuat seperti ini. Nah, menurut kepercayaan kita Bali, pasti dengan yang namanya sebit sari, penyomyo dengan upacara, yaitu dengan pancayatnya itulah yang disarankan oleh Yang Baruno. Makanya ending daripada cerita niki, semua masyarakat yang sudah sadar dengan keliruannya membuang sampah dan lain sebagainya jadi setelah dia eling, setelah dia ingat, pasti mengadakan upacara. Begitulah yang dituntun oleh Yang Baruno. Misalkan harus menyelenggarakan Mopahayu Jagat. Untuk kerahayuan daripada jagat beserta seluruh isinya. Gitu. Kemudian menyelenggarakan Nanglo Merano. Itu sesuai dengan Sasab Merano tadi. Wenten Sasab Merano. Wenten terus upakaro Nanglo Merano. Kemudian disertai dengan Guru Piduka Bendu Piduka. Ini langsung upacaranya bukan upacaraan, tapi memang bener sesajen beneran ini. Oh, gitu Pak Man. Sesajen beneran, mangkunya bukan mangku desa langsung. Yang enter ini bukannya perando pemain drama gitu bukan. Bukan, memang perando. Jadi langsung. Oh, berarti Pak Man mengangkat ritual yang memang benar-benar ritualnya ke dalam setiap pementasan. Tetapi gentang ya. Jadi sesuai juga dengan inspirasi Tiang. Apa sih salahnya kalau sekarang ini kita menyelenggarakan penyomyo Pomahayu Jagat. Apa sih salahnya? Kemudian kalau bisa kita masukkan di dalam seni pertunjukan menurut Tiang sendiri, rasanya tidak salah. Salah. Ini betul-betul jadi penonton akan penasaran ini bagaimana pementasan drama Gong Duta Denpasar ini yang mengkombinasikan dengan penyalon larangan, apalagi seperti yang dibilang oleh Pak Man Gegoh tadi, ritualnya itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi memang betul-betul karena ini adalah istilahnya mendoakan agar jagat raya dan seluruh isinya itu rahayu, dengarnya Pak Man. Tapi menurut yang pribadi sih boleh kan, boleh-boleh saja karena ini ritualnya yang kita angkat menurut yang pribadi gitu. Dia mendukung idenya Pak Man gitu istilahnya, karena mendoakan itu kan di mana saja boleh gitu istilahnya. Dan siapapun boleh mendoakan. Jangan mendoakan yang jelek. Jangan mendoakan yang jelek. Apalagi ide yang sudah menyucikan diri muput juga ada gitu istilahnya. Langsung idersi, langsung bedun. Jadi mengantarkan upacara sebagaimana mestinya. Kemudian di bawahnya itu diikuti dengan Mangku Desa Denpasar. Ya karena ada ritual caru dan lain sebagainya seperti yang Siang katakan tadi. Gitu. Supaya dibarengi, dibantu, dienter oleh
Mangku-mangku Desa Denpasar. Gitu. Ikatan pemangku terlibat gitu. Mangku Denpasar. Oh, gitu. Jadi bukan sembarang mangku, bukan sembarang perando. Bukan perando-perandoan begitu kayak sentra tari langsung. Ya yang asli memang asli. Nanti pentasnya tanggal berapa nih, Pak? Pentasnya jam 8 malam, yaitu malam Minggu pas hari Kuningan. Oh, ini sebagai informasi niki untuk para penonton ya, penggemar Dramagong, penggemar penyalon larangan, bahwa Dramagong Duta Denpasar yang mengkombinasikan antara Dramagong dan cerita penyalon larangan akan pentas pada tepat di hari Kuningan malam jam 8. Nanti silahkan hadir di sana di event Pesta Kesenian Bali. Tepatnya tanggal berapa jadinya nih? 18 Juni. 18 Juni. Ingat, tolong dicatat. Nanti semua penonton, penggemar Dramagong dan penyalon larangan silahkan hadir di sana untuk menonton hasil penyutradaraan dan skenario dari Pak Man Gego, di mana Dramagong ini diwakili oleh Sanggar Gita Bandana Praja Denpasar. Pak Man tadi sudah cerita sedikit tentang proses Dramagong ya, untuk persiapan Dramagongnya akan tampil di PKB. Nah, mumpung tiang ketemu nih sekarang Pak Man. Karena susah ngerara waktunya Pak Man lagi. Sedikit yang makin ingin tahu bagaimana Pak Man. Nah, sekarang kan sudah dikenal sebagai seniman Dramagong dan penyalon larangan, kan sudah dikenal tentang memerankan Mata Gede, dulu sebagai Patih juga terkenalnya. Nah, dia ingin flashback sedikit perjalanan awal Pak Man sebelum menjadi seniman profesional seperti sekarang di awal. Karena bagaimana latar belakang Pak Man dulu? Kalau berbicara masalah mulai tiang berkesenian, ya agak lama sih. Mungkin adik sudah lahir tuh bagaimana? Belum pastinya. Yang mulai menari baris pada zamannya Marhenis BNI tahun 65. Wah, saya belum lahir nih. Itu pertama kali dia menari baris di Puro Dalem Tanjung Bungka. Oh, Dika waktu Dika masih seusia berapa Pak Man kira-kira? Masih SD kelas berapa? Oh, masih SD ya. Ampun, gitu. Setelah itu lanjut mempelajari, dia otodidak soalnya otodidak. Jadi mempelajari tari-tari laki, misalnya seperti jauh, petopengan sedikit-sedikit. Dari hasil menonton aja. Menonton aja. Nah, pada waktu tahun 68 akhir, menjelang tahun 69, itu akan ada kenten istilahnya makin orang lomba kenten Denpasar lawan Gianyar kenten gong kebiar nih. Jadi tahun 68 dia mulai masuk ke sentra tari Ramayana. Dia memerankan Jatayu pada waktu itu. Kemudian tahun 69 persiapan daripada kakak tiang untuk ke Jepang, kita ada misi ke Jepang. Jadi mulai tahun 69 ke tiang menari Hanoma dadosnya gitu. Sampai ampun suwe dados nari Hanoma di sentra tari, berlanjut ampun bareng di sentra tari kene yang ini tuh banyak macam sentra tari yang perankan pada waktu itu. Kemudian berlanjut tahun 70-an itu mulai ke istilahnya petopengan tahun 70-an. Tahun 70-an petopengan. Nah, tahun 80-an itu baru mulai menginjak ke penyalon larangan tahun 80-an. Mulai ngikuti Bapak jadi begini ya orang menari. Akhirnya tahun 2000 mulai masuk ke sanggar
gitu Bandanau Praja. Jadi spesifiknya Tiang mulai tahun 2000 itu memegang penyalon larangan dan topeng wali, topeng pajak, jadi topeng sendiri. Nah, dari tahun 2000 sampai sekarang nika spesifiknya dari dua nika topeng pajak dan penyalon larangan. Jadi sebelum-sebelumnya seperti yang katakan tadi, kita masuk ke penyalon larangan, masuk ke pertopengan, masuk ke senda tarian. Berarti sejak SD Pak Man sudah belajar menari kan ya? Walaupun otodidak nih karena hasil menonton, melihat, karena sering terlibat juga. Terus kemudian di Gong Kebiar juga mungkin di Utsawa Merdangonya kayak kan karena Gong Kebiar belum ada waktu lomba-lomba Gong Kebiar PKB belum kan. PKB itu kan 79 lainnya berarti di Utsawa Merdangonya itu minat Pak Man sering tampil sebagai jauh dari belajar ini kan. Kenten ampun nggih jajaan iku nggih. Tapi kenten Pak Man tiang kan tapi namanya tiang tahu Pak Man lahir juga di keluarga seniman gitu. Ya karena ayah beliau seperti yang saya ceritakan di awal adalah yang dipanggil dengan Bapo Monok ya. Bapo Monok ya tiang mungkin mau pekak dan tiang mau bapok kan Pak Man. Pekak Monoknya itu kan Pekak Monok ayah beliau juga anak pertamanya Pak Gede Sukrako juga seniman tari. Beliau juga dosen seni di Isi dan Pasar. Sejak awal menjadi ASTI kemudian jadi Isi, beliau Pak Gede Sukrako juga aktif di kampus. Kemudian Pak Man nomor adik nomor 2 ada. Nomor 2 sih kan? Nomor 2 perempuan kawin dan tidak berkecimpung di seni. Okay. Adik dia yang Cemang. nomor 2 Pak Man Kigo, yang nomor 4 yang tahu Pak Ketut Cemangnya tahu. Semua beliau kecuali kakak nomor 2 yang wanita. Yang laki-laki 3 semua bergelut di seni. Nah, yang ingin tahu sedikit peran ayah, bapak Pak Mono kan niki ayahnya Pak Man. Bagaimana peran beliau untuk anak-anaknya? Apakah diarahkan oleh beliau untuk berkecimpung di seni ini Kak? Setahu Tiang, jadi beliau orang tua Tiang ya tidak memaksakan anaknya, gitu. Tapi kalau dimanapun beliau terlibat di dalam kesenian, baik itu di Banjar ataupun di desa, dia berusaha merangkul anaknya. Dia berusaha merangkul anaknya, tidak memaksa, tapi dirangkul dengan dirangkul. Oh, saya tuh begini, siapa tahu kalau Anda kalau mau berkenan silahkan. Memancing tinggi Bapak. Dipancing dengan dirangkul dia. Tidak dipaksa, Begitu modelnya dia. Sehingga Pak Man pun merasa nyaman jadinya ya. Ya, karena yang itu udah di mana beliau menari itu Tiang bawa kartungnya ngikuti dulu, menghias dia dulu. Bagaimana dia menari Tiang nonton. Oh begini gitu. Jadi secara tidak langsung tuh jadi otak kita itu jadinya mengikuti jadinya gitu apa yang dia lakukan gitu. Jadi lambat laun terpancing jadinya. Iya. Ya cara beliau mendidik anaknya tidak memaksa tetapi seperti dipancing, dirangkul sehingga Pak Man merasa nyaman, akhirnya mau terlibat mau terlibat belajar sendiri. Belajar sendiri. Sudah diperciki berarti. Begitu caranya dia untuk mengajar dia, ada caranya. Tapi dia. sebelum Bapak Mono Kak Mono menjadi tokoh, menggeluti tokoh, tapi namanya Mata Gede nih kan? Memang dari sejak awal apa sebelumnya memerankan tokoh lain dulu sebelumnya? Sejarahnya orang tua Tiang, dia itu adalah jadi pengurus Banjar. Di Banjar ada kesenian Janger begitu. Oh iya. Di Banjar Kedaton memang terkenal seko Jangernya di sana dengan lagu-lagunya yang unik karena Tiang sempat belajar juga di sana Pak Man. Oh, berarti awalnya bukan penari Bapak. Bukan penari. Pengurus Banjar. Kemudian karena dia disuruh
untuk mencari penari pada zaman itu tidak ada kendaraan, paling-paling ya dokar sama sepeda, itu yang ada, sampai dia ke Blangsingo, ke Singopadu, kemana lagi cari penari. Kok susah sekali mencari penari seperti ini, terutama penasar gitu, kawan. Akhirnya dia belajar ya, maksudnya belajar untuk di Banjar sendiri begitu. Paling gitu ya. Itu awalnya, kemudian baru ya berlanjut mempelajari pertopengan sedikit-sedikit begitu. Baru dia mengalih ke penyelonangan jadi batik gitu. Seperti yang katakan tadi, tiang yang ikuti, tiang yang berias dia gitu, bawa katungnya begitu. Kemudian karena sudah sama dengan tiang sekarang, sudah berasa umur, dia mengalih ke Mata Gede. Jadinya tiang yang nyaluk mata apa namanya patihnya gitu. Begitu kan namanya kan nggih. Bapo ke Mata Gede, Paman nyaluk patihnya gitu. Sekarang beliau tidak ada, jadi tiang kedua-duanya. Oh iya. Memang Pak Monog, Bapak Monog, ayah beliau sudah almarhum. Beliau adalah seniman yang memang terkenalnya beliau adalah pemeran Mata Gede. Tahun berapa aja Bapak ten kali ini kan ya? Lupa dia. Cukup lama. Karena dia pernah mengiringi beliau menari penasar. Patih kan pernah terlibat juga walaupun hanya sekali, tapi dia merasa ini namanya Pak Monog karena dia waktu nikah masih kuliah di STSI. Ya bersyukur juga pernah gitu. Makanya Pak Man pun dulu saya sudah tahu gitu. Oh ini anaknya Pak Monog. Tetapi karena saya lebih akrab dengan Pak Tut Cemang, adiknya Pak Man itu, karena sering terlibat mecano gitu. Akhirnya apalagi dengan Pak D, kalau Pak D kan yang ketemu di kampus Pak. Inggih Pak Man. Selain aktivitas berkesenian di masyarakat di Banjar dan baik itu ngayah ke pura atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya itu, Pak Man yang kan tahu pernah lama terlibat di pertunjukan wisata, terutama di Barong and Chris Dance kan itu yang pentas setiap pagi nih kan. Sejak kapan Pak Man terlibat nih? Bagaimana awalnya nih kan? Sebelum nikah, Titiang pernah kenten mencoba, nah modelnya kecil-kecilan kenten di Hotel Bali Beach, Putri Bali, Bali Hyatt, dan Hotel Padma. Oh, pertunjukan di sana dulu. Pertunjukan sekian hotel nih ke, jadi tiang yang membawa keseniannya, apa yang diminta, baik itu joget, sendera tari lepas itu pernah lama. Kemudian mulai tahun 90, jadi ini tiang diminta oleh Gus Haji Pujana, Komang Apel, untuk ikut memanage barong dance yang ada di Jalan Waribang. Sehingga semua itu tiang lepas, termasuk Arjo di printing mas yang lepas. Kemudian ternyata Pak Man pernah terlibat di printing mas juga. Akhirnya dia lepas, dia konsen untuk ke Kecak Den dan Barong Den di Jalan Waribang tahun 90-an. Tahun 90-an. Ini ke Barong dan Chris Den itu pentas setiap hari untuk pertunjukan wisata. Wisata dari tahun. Tapi ada grup nikah Catur Eka Budi ya. Jadi Catur Eka Budi ini catur kan 4. Jadi penyatuan daripada pemikiran 4 orang untuk menjadi satu. Jadi Catur Eka, yang catur dijadikan Eka. Catur Eka Budi. Oh, tahun 90-an nih kan dari nikah. Sampai tahun berapa Pak Man? Dia tahun berapa jadinya? 5 tahun sebelum COVID nikah tiang sudah mundur karena sudah merasa sudah tidak lagi gitu. Jadi sudah ada generasi tiang lepas begitu. Jadi setelah 5 tahun tiang lepas, kemudian ada musibah COVID. 5 tahun sebelum COVID nikah sudah tiang lepas dulu, sudah karena diganti generasi. Berarti kisah Pak Man tadi cerita tahun 2000 bergerak di penyelonangan bersama Sanggar
apa namanya? Bareng dengan ini. Bareng dengan ini. Tiang masih di sana, tiang masih di sini, bareng begini. Tahun 2000-an itu. Bareng nih. Masih memenit diket, tiang berkecimpung di sanggar kita bandana. Sejak tahun 2000 berarti sampai sekarang 22 tahun ya dengan sanggarnya kita bandana. Dengan sanggar kita bandana. Berarti Pak Man kan tim kreatifnya di sana dan pemucuk band gitu. Berapa judul sudah digarap di sana karena penyalon larangan terus keliling nih kan. Karena dituntut gitu, ya Titian berusaha untuk menyesuaikan. Kalau bisa sih tidak, kalau baik sih tidak. Yang penting Tiang membuat judul itu dasarnya pertama adalah di mana tiang pentas. Dasarnya di mana tiang pentas. Kemudian sesungsungan apa yang ada di sana. Itu dasar pemikiran Tiang Dumun. Contoh, jangan sampai orang itu punya sesungsungan Barong Landung. Kemudian kita membuat judulnya di sekitar Walu Natenggirah. Tidak nyambung. Itu pertama. Yang kedua, bisa ndak yang Tiang buat, yang Tiang garap ini bisa ndak diterima oleh rasio? Itu pertama. Yang kedua. Jadi sesungsungan. Kemudian bisa tidak diterima oleh rasio. Itu dasar. Itu dasar ya. Besekan. Ini kopi. Aqua. Akan bedak masuk akal. Itu dasar pemikiran dia. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Tut tadi, kira-kira berapa judul? Kalau tidak salah mendekati 20, lebih daripada 15 judul. Berarti yang sudah Tiang sudah digarap bersama dan sudah pentas di PKB juga sudah juga gitu. Terus bersama Sanggar ini mantan? Berkecimpungnya Tiang buat judulnya bersama Sanggar Iki. Selama sekian puluh tahun. 22 tahun. Berarti ada juga judul yang digarap bukan pentas sekali tapi lebih dari sekali itu katanya. Karena 22 tahun ada 15 judul yang kita punya ada gitu. Bahkan lebih dari 15. Pak Man pasti lupa karena terlalu banyak. Ternyata sudah usia segini Pak Man masih produktif katanya istilahnya untuk membuat naskah itu katanya untuk berusaha. Ya sambil istilahnya ngomong anak kecil cucu. Berapa cucu makin nih? Sudah 3 cucu. Dari berapa anak nih? Dari 2 anak. 2 anak. Ya kan sudah lengkap predikat kakek berarti. Kalau bahasa Balinya Tiang sudah tidak kanggo lagi ngomongnya, sudah orang merka gitu. Maroka. Maro dari kak tuh. Neyo maro kak teko. Ngomong-ngomong Pak Man, tadi kan saya ngobrol sama Pak Man Jase. Ada bocoran ternyata Pak Man Yeguh pernah diberi tantangan untuk menggarap wayang wong. Calon nerang gitu. Tadi saya dapat bocoran. Gimana nih keandonya dulu? Nika pada waktu itu ketua DPR kota kita yang almarhum Bapak Mangku Wayandarse yang dipanggil ke kantornya. Di sana Tiang disuruh menggarap, Pak Man, tolong buat wayang wong calon narang. Nah di sana Tiang ya ketawa ya mangkel gitu. Saya jawab, Pak Yan, seumur-umur Tiang tidak ada wayang wong Calonarang karena wayang wong itu adalah Ramayana judulnya. Pasti pewayangan ceritanya Ramayana atau Mahabharata nih. Bukan Mahabharata. Mahabharata kan nanti dia ke Keparwo dia. Keparwo ya. Terus wayang wongnya disuruh. Tuh gimana dia garap memang tidak ada. Singkatnya beliau ngomong, itu dari yang maksud. Tolong Pak Man garap yang tidak ada itu sekarang supaya ada, dia bilang gitu. Aduh,
Jadi tantangan ini. Dia berpikirnya 6 bulan berpikir ya Astungkare akhirnya bisa dia Terjun, buat ya. dengan judul Cetik Swayam Prabha. Cetik Swayam Prabha. Tapi anunya nih. Jadi ada anak buah daripada ya Rahwana yang namanya Raksasi Swayam Prabha. Oh, cerita tetap ngambil di Ramayana. Iya. Swayam Prabha. Jadi yang dia ambil adalah raksasanya yang akan melemparkan racun faktor kiri. Nah, kemudian perjalanan Hanoman menuju Alengka. Kemudian disuruh mampir ketemu dengan raja racunnya Swayam Prabha ini. Akhirnya kena bujuk rayu, kena racun, akhirnya buta semua, monyet semua buta semua. Gitu. Akhirnya diketawain oleh seekor burung besar yang bulunya agak jarang-jarang. Orang Bali bilang jugligan gitu. Sempati. Itu yang mengetawakan dia. Akhirnya dia juga yang menyembuhkan Hanoman itu dari butanya dia. Tapi ada beberapa monyet dan anak buah daripada dia itu yang berupa manusia tidak bisa disembuhkan mati. Nah, disinilah yang masukkan lagi penyalonarangannya. Ada watang-watangan manusia, penakawan atau apa, mungkin abdi daripada Sang Rama, abdi daripada Hanoman. Kemudian ada monyet. Jadi dua ini bentuk watang-watangannya berbentuk manusia dan berbentuk monyet. Nah, di sini kita termasuk ajaran sedikit gitu. Kok monyet juga diaben? Binatang. Kok disamakan dengan manusia? Nah, ini masuk sedikit filsafat. Harus kita masuk ke sedikit filsafatnya. Termasuk seperti yang saya katakan tadi itu, masuklah dia ada nak ngabenang bikul. Jadi masuk sasa meranonya, masuk nangluk meranonya di sini gitu. Di sini harus dipaparkan. Upakara penetral. Bagaimanapun juga dia satu, walaupun monyet dia di mana dia mengabdi, bukan sembarang monyet. Nah, kan gitu. Mengabdi kepada titisan Wisnu, kepada pihak kebaikan. Begitu nalar pemikiran dia. Dan lagi kita ini adalah Pancenaka berkuku 5. Monyet itu juga berkuku 5 juga, Pancenaka juga. Begitu yang masuk kan modelnya filsafat seperti itu. Pesan filsafatnya seperti ini kan. Pangantar adi jebojok tadi abenang kita patuh cara demo. Itulah jawabannya seperti itu. Di sinilah mulai yang masukkan model penyalonarangannya gitu. Ternyata Pak Man dalam menyutradarai sesuatu tidak sembarangan. Beliau berpikir tentang filsafat apa yang bisa digali dan bisa disampaikan edukasinya kepada masyarakat, katanya Pak Man, tentang kebaikan itu sendiri. Tapi kalau namanya niki kan cerita penyalonarangan kan katanya. Berarti setiap kisah yang ada perang antara baik buruk itu semua cerita bisa dimasukkan untuk penyalonarangan, Pak Man? Bisa. Menurut yang bisa. Tapi kuncinya itu meramunya niki. Bisa diterima. Berarti kita harus punya strategi jadinya ya karena harus punya strategi. Karena istilah calon narang dan penyalon narangan kan masyarakat umum Bali sudah tahu itu. Sekarang Pak Man dalam meramu ini harus pakai strategi juga, kan istilahnya. Harus pakai strategi. Biar tidak istilahnya berusaha semaksimal mungkin tidak menerima komplain dari masyarakat gitu istilahnya. Itu biar bisa diterima. Mudah-mudahan itu bisa diterima dengan akal sehat. Gitu. Seperti yang sekarang ini beliau menyutradarai drama Gong penyalon narangan. Drama Gongnya biar tetap ada. Masuk unsur penyalon narangan. Apalagi di endingnya itu nanti akan istilahnya kita mengadakan ritual demi keselamatan kita bersama. Itu yang utamakan di endingnya itu, bukan drama, bukan lonaran, tapi di endingnya itu. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia hidup atau makhluk hidup, baik agama apapun, pasti pada akhirnya bermuara kepada beliau. Baik itu Islam, Kristen, Buddha, apalagi kita Hindu,
Nah, di situ pola pemikiran tiang itu untuk menggarap nih gitu. Jadi yang tekankan itu adalah terakhirnya. Ada ritualnya untuk kita untuk mendoakan untuk kita kebaikan alam beserta isinya. Itu yang tekankan di dalam cerita nanti di PKB yang akan datang. Oh, gitu. Oke, Pak Man, bicara tentang drama Gong Penyalon Arangan yang akan tampil di PKB. Siro kenen menata musik iringannya nih kak? Oh nggih, nike saking tiang selaku konsultan seni Denpasar, salah satu konsultan seni Denpasar, tiang sudah berkoordinasi dengan dinas kebudayaan kota, kemudian ditunjuklah beliau Pak Kadek Semara. Pak Kadek Semara yang dari Pagan ya? Dia dari Pagan, dari Jalan Pelawo. Dia yang ditunjuk untuk menata masalah tabuhnya. Oh, kalau Pak Kadek Semara dari Pagan, tahu sih tiang karena berteman juga. Mungkin nanti tiang akan cari beliau untuk mewawancarai sedikit tentang iringan drama Gong. Silakan. Dia akan bertemu dengan Pak Dek Semara nanti. Durusan astung karo nanti tiang telepon kapan ya beliau sempat, nanti tiang akan wawancara. Silakan. Demikian perbincangan saya dengan Pak Man Gego, salah seorang tokoh seniman dari Denpasar. Di mana perbincangan hari ini saya harap bisa memberi manfaat untuk para pemirsa Cahya Art Studio, terutama tiang Pak Man matur suksemo sekali niki perbincangan di tiang melajah dari perbincangan ini tentu dapat manfaat yang tiang bisa pakai untuk perjalanan sebagai salah seorang pelaku seni juga nanti ke depannya. Matur suksemo sekali. Di Kirang langkung, di tiang nunas pangampura. Di tiang matur suksemo Pak Man di tengah kesibukan menyempatkan diri untuk di tiang ajak ngobrol. Demikian pemirsa Cahya Art Studio. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Untuk pertemuan obrolan hari ini saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.